Waton Parti Muhammadiyah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tokoh masyarakat, para undangan dari ormas-ormas Islam, Bapak-bapak dan ibu-ibu, anggota legislatif di lingkungan DPRD Kabupaten Sukoharjo, singkatnya tanpa mengurangi rasa hormat, seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita di majlis yang mubarak ini dalam rangka kajian malam puncak muscak pimpinan cabang Muhammadiyah Corona. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis yang mubarak ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini secara pribadi dan atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat dan sukses kepada BCM Berkonan atas penyelenggaraan musyawarah cabang yang tadi saya mendapat informasi dilaksanakan secara maraton dengan berbagai rangkaian kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Saya menyampaikan selamat kepada bapak-bapak yang tadi terpilih sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah Berkonan periode Muktamar ke-48 yang tadi sempat saya tanyakan kepada Pak Ketua BCM, dari 9 orang itu sebagiannya adalah tokoh-tokoh senior dan sebagian adalah tokoh-tokoh muda. Ada yang menyebut tokoh muda itu sebagai darah segar di Muhammadiyah. Karena itu sekali lagi saya sampaikan selamat, mudah-mudahan dapat menunaikan amanah kepemimpinan pada 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini merupakan rangkaian acara yang sudah dimulai dari tadi pagi, dan mungkin sebagian panitia juga masih merasa pegel begitu, tapi mungkin tidak bisa ditambah encok dan rematik. Maka saya tidak akan menyampaikan pengajian ini dalam waktu yang terlalu lama. Biasanya kalau saya ngaji itu 90 menit Pak Lurah, itu sejajar dengan kuliah 2 SKS. Tapi kali ini mungkin saya hanya menggunakan waktu maksimal 1 jam. Syukur kalau seperti dulu mengajar 45 menit saja. Malah kalau bisa 30 menit saya kira lebih bagus. Karena kita pakai filosofi ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Saya ingin menyampaikan satu tema saja dan nyambung yang disampaikan oleh Pak Ketua PDM tadi tentang tagline Muhammadiyah pasca Muktamar Surakarta, yaitu ikhtiar Muhammadiyah untuk senantiasa tampil menjadi gerakan Islam yang unggul dan berkemajuan. Tadi saya membacakan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang di dalamnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ayatnya agak panjang, saya potong sampai pada bagian itu saja.
Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bagaimana kita ini oleh Allah dijadikan sebagai ummatan wasatah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Dan demikianlah Allah menjadikan kamu umat Islam, umat Nabi Muhammad sebagai ummatan wasatah. Dalam terjemahan Departemen Agama, saya menemukan ada beberapa penerjemahan yang dari cetakan pertama ke cetakan berikutnya penerjemahannya berbeda. Pada cetakan awal ummatan wasatah ditulis dengan huruf italik, ditulis dengan huruf mirip tanpa terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dan demikianlah Allah menjadikan kamu umat Islam sebagai ummatan wasatah. Tapi dalam terjemahan yang berikutnya, ummatan wasatah diterjemahkan dengan umat pertengahan. Yang itu merupakan terjemahan secara lugah, secara bahasa, makna dari kata-kata wasatah itu sendiri. Kenapa Allah menjadikan kita ini sebagai ummatan wasatah? Dijelaskan litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul itu menjadi saksi bagi kamu sekalian atas eksistensi, atas keberadaan kamu sebagai ummatan wasatah. Kalau saya membaca beberapa kitab tafsir, saya baca misalnya tafsirnya Dr. Wahbah Bukaili, At-Tafsir Al-Wajiz Al-Hafizul Quran, atau tafsirnya Qurtubi Al-Jami fi Ahkamil Quran, atau tafsirnya Ibnu Katsir, dan beberapa kitab tafsir yang lain. Ummatan wasatah itu paling tidak memiliki 5 pengertian. Mudah-mudahan 5 pengertian bisa saya jawab dalam waktu kurang dari 45 menit. Yang pertama disebutkan bahwa kata wasatah secara lafziah artinya pertengahan. Tapi dalam tafsir Qurtubi disebutkan ummatan wasatah itu artinya umat yang terbaik. Penafsiran yang sama juga bisa kita temukan di dalam tafsir Ibnu Katsir yang mengkaitkan ummatan wasatah ini dengan firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalau kembali saya mengutip tafsirnya Al-Qurtubi, umat yang terbaik itu pertama dia artikan sebagai kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan itu observable. Kebaikan itu teramati secara zahir, teramati secara lahiriah. Sehingga wasan dalam pengertian ini itu dia merupakan seperti puasa di tengah gurun. Jadi bapak-bapak membayangkan kalau kita di gurun, tanah yang sangat kering, kerontak dan gersang itu, ada puasa, kawasan yang tidak luas, tetapi di situ hijau, ada banyak tanaman, dan kemudian ada mata air yang menyejukkan. Itulah gambaran dari ummatan wasatah dalam pengertian yang pertama. Ummatan wasatah dalam pengertian yang pertamanya adalah umat yang kebaikannya itu bisa kita lihat dari tampilan lahiriahnya. Dan ini menjadi bagian penting dari pengertian wasatah, terutama jika kita kaitkan bagaimana orang di luar Islam itu melihat Islam. Kalau orang di luar Islam itu melihat Islam, yang dilihat adalah bagaimana perilaku umat Islam itu.
bagaimana capaian keunggulan yang dimiliki oleh umat Islam itu, yang itu sebagian ditulis oleh para penulis Barat dalam bentuk tulisan yang disebut dengan Islam Observed atau Islam sebagaimana yang terlihat. Sehingga karena itu, kalau kita melihat bagaimana Islam di dunia ini, maka yang teramati oleh kalangan di luar Islam itu tentu berbeda-beda. Tapi sebagian besar, terutama kalangan non-Muslim di negara-negara Barat, mereka sering melihat Islam itu adalah Islam Timur Tengah atau Islam Arab, sehingga Islam itu identical to Arabic society. Islam itu sangat identik dengan masyarakat Arab. Padahal Islam itu bukan agama untuk orang Arab, tetapi agama untuk seluruh umat manusia. Karena itu ketika mereka ke Indonesia, mereka ke kawasan Asia Tenggara, dan mereka melihat Islam yang berbeda. Beberapa media itu menulis Islam yang di Asia Tenggara itu sebagai a smiling Islam, atau Islam yang ramah, Islam yang pemeluknya itu sangat toleran dan terbuka. Mereka melihat pemandangan Islam yang berbeda, dan itu menjadi khasanah yang menunjukkan bahwa umat Islam itu tidak tunggal, walaupun mereka memiliki Al-Quran yang sama, Rasul yang sama, dan mungkin juga memiliki hadis yang sama, tetapi bagaimana mereka memahaminya tentu tidak bisa seluruhnya sama karena konteks atau latar belakang budaya yang berbeda-beda. Tapi apapun itu, Islam Observed, Islam yang teramati itu idealnya menggambarkan keunggulan Islam, idealnya menggambarkan kemajuan umat Islam, dan itulah pengertian pertama dari umatan wasato. Yang kedua, kata wasato selain tadi berarti terbaik, wasato itu sering juga diterjemahkan dengan ummatun adilun, umat yang adil. Umat yang adil ini pengertiannya ada dua. Yang pertama adalah adilun fil hukmi, adil dalam menetapkan hukum. Adil dalam menetapkan hukum itu adalah menegakkan hukum sebagaimana mestinya, menegakkan hukum sebagaimana seharusnya, bukan menegakkan hukum sebagaimana baiknya. Ini dua hal yang berbeda. Sebab kalau hukum diterapkan menurut sebagaimana baiknya, itu nanti akan bisa menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya, bisa menyimpang dari tuntunan ilahi yang kita harus mengikutinya. Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum, seorang hakim itu harus berlaku adil. Artinya dia itu harus senantiasa lurus menegakkan aturan sebagaimana mestinya. Ketika Quran bicara mengenai adil, paling tidak ada dua istilah yang dipakai. Yang pertama adalah lafaz adil itu sendiri, dan yang kedua adalah lafaz qisṭun yang juga berlaku adil pengertiannya. Kalau adil itu pengertiannya tidak memihak, menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Kalau qisṭun itu menegakkan hukum dengan yang selurus-lurusnya. Sehingga kata-kata qisṭun dikaitkan dengan menimbang yang lurus, jangan curang ketika menimbang. Quran menjelaskan wazinu bil qisṭasil mustaqim. Kalau kamu menimbang, timbanglah dengan timbangan yang sebenarnya, jangan ada kecurangan di sini. Dalam menetapkan hukum, tegakkan sebagaimana mestinya. Jangan memutuskan hukum karena suka atau tidak suka. Jangan menetapkan hukum karena ada tekanan, yang kemudian dengan tekanan itu hukum tidak berani ditegakkan. Karena itu Rasulullah Muhammad diingatkan oleh Allah agar jangan sampai kebencian kita kepada satu kelompok membuat kita berlaku tidak adil.
Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Surat Al-Maidah ayat yang 8. Dan jangan sampai kebencianmu pada satu kelompok membuat kamu berlaku tidak adil. Karena itu hendaknya kamu senantiasa berlaku adil, karena sesungguhnya adil itu mendekatkan kita kepada takwa. Penegasan ini menurut saya sangat penting, karena sekarang ini terutama dalam kehidupan kita di masyarakat sekarang, seringkali para hakim itu tidak berani menegakkan hukum dengan seluruh-seluruhnya dan seadil-adilnya. Salah satu hal yang kita rasakan sangat mahal di negeri ini adalah keadilan yang berpihak kepada semuanya. Mohon maaf kalau kita mencoba melihat realitas dalam konteks penegakan hukum di tanah air kita ini. Persoalan keadilan ini menjadi sesuatu yang sangat mewah, yang sangat luxurious, yang kadang-kadang memang para pencari keadilan itu sudah berputus asa sebelum dia menuntut keadilan yang menjadi haknya. Dan inilah yang menjadi pesan penting Al-Quran untuk kita semua. Yang kedua, sekaligus pengertian ketiga dari wasat itu adalah adilun fil ilmi. Orang yang adil dalam kaitan dengan ilmunya. Karena orang yang berilmu itu tidak mengambil kesimpulan sebelum sesuatu jelas hidup perkaranya. Orang yang berilmu itu akan melihat satu masalah dari banyak sudut pandang. Orang yang berilmu itu tidak mengambil keputusan dengan menggunakan prasangka, karena prasangka itu tidak akan membawa manusia kepada kebenaran. Inna dhanna la yahdi ilal haq. Prasangka itu tidak akan membawa kepada kebenaran. Bahkan Quran menyebut prasangka itu sebagiannya isinya dosa, sehingga kita dilarang untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hendaknya kamu menjauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dalam dunia ilmiah sekalipun, orang untuk membangun hipotesis atau membangun dugaan atau kesimpulan sementara, kesimpulan itu pun tidak berarti kesimpulan yang mutlak. Karena hipotesis itu harus dibuktikan di lapangan, apakah terbukti ataukah tidak terbukti. Dalam penelitian itu ada hipotesis kerja, ada hipotesis nihil. Hipotesis kerja itu yang menunjukkan adanya hubungan antara satu variabel dengan yang lain. Hipotesis nihil itu yang menunjukkan tidak ada hubungan antara sesuatu dengan yang lain. Tetapi dalam konteks dunia ilmu, sesuatu yang merupakan hipotesis walaupun sudah dilandasi dengan banyak teori, itu tidak bisa diambil kesimpulan sebelum ada pembuktian di lapangan. Bahkan pembuktian di lapangan itu pun kebenarannya tidak 100%. Kebenaran tertinggi dalam dunia ilmu adalah 99%. Di bawahnya adalah kebenaran yang 95%. Tetapi saya ingin menegaskan, orang yang berilmu adalah dia yang mengambil sikap dan keputusan tidak merusak-rusuk. Orang yang berilmu tidak mudah-mudah. Orang berilmu tidak dijebak-jebak. Tetapi orang berilmu itu mengambil sikap dengan arif dan bijaksana, menimbang dan melihat satu masalah dari banyak sudut pandang. Karena itu maka Islam memerintahkan kepada kita jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmu atas sesuatu itu. Dalam surat Al-Isra 32 Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mengikuti sesuatu tanpa ilmu saja tidak boleh,
apalagi memfatwakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Bapak Ibu, saya perlu menegaskan ini karena sekarang di era yang orang menyebut era 4.0, orang menyebut era digital, orang menyebut sekarang ini era post-truth. Kebenaran itu kadang-kadang tidak diukur dari apa yang seharusnya, tetapi diukur dari apa yang lazim. Orang sekarang menyebut ada kebenaran baru, sesuatu yang keliru secara hukum. Kalau terus-menerus disampaikan, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan itu yang disebut sebagai post-truth. Orang sekarang hidup dalam era yang serba digital, tetapi ternyata menurut banyak penelitian, manusia sekarang itu tidak semakin cerdas. Seorang penulis bernama Franklin Ford itu menulis buku judulnya A World Without Mind, dunia tanpa otak. Karena ternyata orang sekarang itu cenderung untuk mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Orang memang mendapatkan banyak informasi, dalam bahasa petunangnya itu overwhelming information. Informasi itu macam-macam sumbernya, dari YouTube, dari WA, dari Facebook, macam-macam sumbernya, yang kadang-kadang kita tidak bisa menilai mana yang hak, mana yang batil, mana yang hoax, mana yang hak, mana yang fact, mana yang fake. Ini agak tipis membacanya. Kalau hoax itu informasi yang keliru. Dan sekarang ini, ketika orang itu punya akses kepada informasi, ada sebuah buku judulnya itu The Death of Expertise, yang artinya matinya kepakaran. Sekarang ini semua orang itu merasa bisa. Ibu-ibu, mohon maaf, di tempat lain ada yang tiba-tiba mengirimkan resep bagaimana masak yang enak, kemudian di video, kemudian di share, di upload di akunnya ibu-ibu. Ketika diikuti, kadang makanan itu enak, tapi makanan itu bikin lendem. Orang cerita sakit begini, minum obat ini, langsung dia upload. Sehingga sekarang ini kita itu hidup di era di mana orang itu merasa semuanya bisa, semuanya pinter, termasuk dalam masalah agama. Kita menemukan banyak sekali fatwa-fatwa agama yang kadang-kadang tidak jelas kebenarannya, seperti yang sebenarnya Pak Ketua PPM tadi itu. Sudah ada fatwa tarjih tentang bagaimana kita ibadah masa COVID, tapi muncul fatwa lain yang sumbernya dari mana kita tidak tahu, karena itu yang mungkin kita anggap cocok, itu yang kita ikuti. Orang sekarang mencari informasi di media, di internet, di YouTube, itu kadang-kadang tidak untuk mencari kebenaran, tetapi hanya untuk mencari pembenaran. Karena itu maka kita diingatkan oleh Nabi. Kalau kita baca di dalam hadis Sahih Bukhari tentang tanda-tanda kiamat, di antara tanda-tanda kiamat itu adalah langkahnya para ulama. Allah itu mencabut ilmu dari langkahnya para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari manusia, tetapi Allah itu mencabut ilmu dari manusia biqabdil ulama, dengan meninggalnya para ulama. Dan ketika para ulama itu semakin sedikit jumlahnya, semakin berkurang mereka itu, manusia itu meminta pertanyaan kepada orang-orang yang tidak berilmu. Ada banyak sekali orang yang tidak punya ilmu, tapi memberikan fatwa yang bermacam-macam. Dan mereka itu palsu itu, ditanya banyak masalah, Pak Aktor, dan dia memberikan fatwa. Nah, orang yang seperti itu kata Nabi, Dolu wa'adolu. Dia sendiri sesat dan menyesatkan orang yang lainnya. Karena itu maka umatan wasaton adalah umatun adilun. Orang yang berlaku bijak karena dia punya ilmu, orang yang adil karena dia mengambil keputusan dengan nalar yang sehat, dengan akal yang sehat,
bukan mengikuti nafsu, apalagi hanya mengikuti kesenangan belaka. Inilah yang menurut saya penting pada era sekarang ini. Sehingga oleh karena itu maka penting kita menjadi umat yang cerdas, yang dalam bahasa Al-Quran itu paling tidak ada 5 istilah yang menunjuk kepada orang yang berilmu. Yang pertama adalah orang yang disebut dengan alim atau jamaknya ulama. Di Quran itu hanya disebutkan 2 kali kata ulama itu. Yang pertama dikaitkan dengan ulama Bani Israel atau orang-orang alim dari kalangan Bani Israel, dan yang kedua dikaitkan dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah hamba-hambanya yang berilmu. Jadi menurut Al-Quran, orang yang pintar itu adalah orang yang benar dan orang yang benar. Nah, problemnya sekarang banyak orang yang pintar tetapi keblinger. Banyak orang yang pintar tetapi dia kepintar. Dan banyak orang yang pintar tetapi menghidupi orang lain yang tidak pintar. Ini masalah kita sekarang ini. Karena itu maka kita perlu yang kedua, orang yang punya kejernihan dalam bersikap. Yang Quran menyebut rasikuna fil ilm. Orang-orang yang punya kejernihan dalam ilmunya, sehingga ilmu itu menyinari al-ilmu nur. Rasikuna fil ilm itulah yang bisa membuat orang itu memilih mana hukum yang hak dan mana hukum yang mutasyabih. Dan dia pilih yang hak dan tidak mengikuti yang abu-abu atau yang mutasyabih. Kemudian yang ketiga adalah ulul albab. Orang-orang yang punya kecerdasan intelektual dan orang yang punya kecerdasan, saya menyebutnya dengan kecerdasan emosional. Orang-orang yang yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang keempat adalah yang disebut dengan ulul absar. Orang yang punya visi dan pandangan yang jauh ke depan. Dia tidak mengambil keputusan jangka pendek, tapi harus mempertimbangkan jangka panjang. Dia tidak hanya melihat sesuatu yang immediate, yang jarak dekat, yang duniawi, tetapi harus jangka panjang, yang ukhrawi, visioner. Dan ini yang menjadi ciri antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang berilmu punya harta, dia berhemat ketika sedang berpunya, atau dia investasikan untuk hal yang berguna. Tetapi kalau orang yang tidak punya ilmu, kemudian dia berharta, biasanya terus jadi petruk, jadi ratu. Wabeh aturan berat-berat, lagi kaya itu semuanya pengen dibeli. Kemarin ada saya lihat di TV itu seorang jamaah haji yang begitu di Madinah, borong emas sampai di teman gula kafe. Di sini 10 alih-alih kafe. Karungannya double berapa? Itu menurut saya bukan gambaran orang yang cerdas. Orang yang berilmu itu dicontohkan Al-Quran dengan kisah Nabi Yusuf. Yang dalam kisah Nabi Yusuf itu ada seorang yang bermimpi, yang mimpi itu dikaitkan dengan 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi yang kurus. Dijawab oleh Nabi Yusuf, itu adalah pesan bahwa kamu ketika sedang berharta, hendaknya kamu berhemat untuk masa depan, berinvestasi untuk masa depan. Jangan kamu habiskan, jangan kamu mubazirkan yang kamu miliki, tetapi gunakan untuk investasi. Karena itu biasanya orang berilmu itu identik dengan orang yang wise, bukan orang yang best. Kalau wise itu bijak, kalau best itu boros. Dan inilah menurut saya ciri dari ulil absar. Kemudian yang kelima adalah ulil nuha. Ulil nuha itu artinya adalah orang yang berakal. Al-hijr, al-akal, al-nuha itu pengertiannya sama. Orang yang tercerahkan, yang bisa melihat sesuatu, bisa mencandra sesuatu, bisa memprediksi sesuatu. Dan itulah kebutuhan pastor dalam pengertian yang keberapa tadi? Yang ke? 5. Catatan saya baru yang ketiga.
bulan. Kemudian yang berikutnya, hormatan masyarakat itu adalah umat yang dia bersikap moderat dalam mengambil sikap. Dia tidak mengambil keputusan secara ekstrim, tapi selalu berusaha dalam menyelesaikan masalah itu mencari jalan keluar yang terbaik untuk kepentingan bersama, atau sekarang dikenal dengan istilah win-win solution, bukan win-lose solution. Karena itu maka Nabi memberikan kepada kita tuntunan mengambil keputusan yang terbaik adalah yang mudah, ahmadul umuri awsatuha. Menyelesaikan masalah itu adalah dengan cara yang mudah, jangan ekstrim, ojo menang-menangan dewe, pergolongan menang. Islam tidak mengenal tuntunan the winners take all. Sing menang sibuk kabeh, sing kalah ora dimpani. Itu bukan ajaran agama Islam. Karena itu maka Islam mengajarkan kepada kita keadilan, bahkan adil kepada musuh sekalipun. Dan ini sesuatu yang tidak mudah kita lakukan. Apalagi bermaaf di era yang orang sekarang menyebut era demokrasi, era pilihan langsung, di mana orang cenderung sing menang-menangan. The winners take all. Itu bukan karakter Islam. Kita harus menggunakan ungkapan-ungkapan Jawa yang menjadi filosofi kita, senajan menang, ojo menang-menangan. Ini menjadi bagian penting. Karena kalau kita merasa menang dan menang-menangan, yang terjadi adalah balas dendam ketika kelompok yang menang-menangan ini dari bawah. Dan itulah yang menjadi kunci kita sebagai bangsa dan sebagai umat ini bersama-sama. Kepada mereka yang berbeda tetap kita hormati. Kepada mereka tidak sejalan, tetap kita berikan jalan. Dan inilah yang dimaksud dengan wasato dalam pengertian yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, wasato artinya tidak berlebih-lebihan, termasuk tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Karena kadang-kadang ada orang yang ingin ibadahnya sempurna, terus ibadahnya berlebih-lebihan. Karena dia ingin tobat yang setobat-tobatnya, ibadah sebanyak-banyaknya, yang tidak ada tuntunannya pun dia laksanakan. Islam memberikan kepada kita tuntunan agar kita tidak ekstrim dalam beribadah. Lafal dulu fi-fi-fiku. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Karena apa? Aslimu yusrun. Agama itu mudah. Karena sering saya jumpai, misalnya, mohon maaf, kadang-kadang karena ingin semangat ibadahnya luar biasa, wis tuwa, awake loyo, maksa puasa sunat, yang dengan itu dia dibawa ke unit gawat darurat. Itu tidak bagian dari beragama yang program. Karena itu maka kalau kita mengikuti hadis-hadis Nabi, ada orang yang ingin Islamnya sempurna sampai dia tidak mau bergaul di masyarakat. Itu bukan tuntunan Islam yang wasatiyah, itu bukan tuntunan Islam yang moderat. Karena itu maka beribadah sebagaimana yang diajarkan. Kalau ada rukhsah, ambil rukhsah itu. Jangan memaksakan diri. Tetapi kalau tidak ada rukhsah, jangan cari-cari rukhsah. Karena kalau tidak ada rukhsah, cari-cari rukhsah, itu namanya rusuh. Yang beragama tidak boleh rusuh. Ramadan yang lalu saya menemukan satu masjid di Jakarta. Karena ingin targetnya itu panjang. Kemudian dia target semalam itu 1 juz. Dan kemudian karena takbirnya tidak ada yang hafal, imamnya juga mungkin hafalannya tidak sempat, hafalan yang kori kita tadi. Sampai dia sholat sambil pegang HP. Kan tidak ada tuntunan yang begitu. Tuntunan Quran itu adalah faqra'u ma tayassara minal Quran. Kamu baca ayat Quran yang itu Quran. Allah telah menjadikan Quran itu tuntunan yang mudah. Dan kamu adalah orang yang hendak memberikan peringatan dengan Al-Quran. Gak apa-apa, targetnya baca Qur'an berkali-kali, gak apa-apa. Gak apa-apa, Qur'annya baca Qur'an benar berkali-kali, gak apa-apa. Yang penting bacanya benar, makhrajnya benar. Karena kalau imamnya panjang, dia gak sadar. Kalau ada makmumnya yang gak kuat berdiri, lebih dari 5 menit. Karena makmumnya sudah termasuk warga senior yang berusia 47 tahun, dibalik dari kanan ke kiri.
47 alias 74. Imamnya diawannya nakaruan. Kalau mau yang bacaan panjang, itu kalau sedang sholat sendiri, kalau sedang jadi imam, sadarilah bahwa makmumnya itu berbeda-beda. Karena itu maka berislam yang moderat itu bukan berislam yang berlebih-lebihan. Quran memerintahkan kita bersedekah, tetapi jangan sedekah kita itu melebihi sepertiga dari harta yang kita miliki. Jangan karena ingin sedekah bisa mati terus kabeh ditenteni disedekahkan. Itu juga bukan beragama yang benar. Karena Quran mengingatkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fatakhruja maluman mahsura. Jangan kamu pegang tanganmu ditengkuk kamu. Maksudnya apa? Ojo yudi, ojo cendil, ojo nyedil. Tetapi juga dari kamu gelontorkan tanganmu segelontor-gelontornya. Yobreh, ojo kebreh. Makanya kebreh terus jadi kubrak. Karena itu maka bersedekahlah yang moderat. Karena kalau kamu tidak moderat, kamu akan menyesal. Karena itu beberapa catatan, mohon maaf ya, ada yang sudah wakaf ke Muhammadiyah, pas waktu itu sudah jaya. Giliran sudah diwakafkan, dia jatuh, dia ambruk, pengen wakafnya dijalur meneh. Saya kata nih, saya betul tenggelam. Ternyata di alhamdulillah, di tempat lain itu ada yang begitu. Wes wakaf dulu, karena apa? Kafir diweneke, rumah saya bakal sugih terus. Karena itu maka bersedekahlah sewajarnya, beribadahlah sewajarnya, beramallah semampunya. Sehingga dengan itu maka kita menjadi umatan wasatoh. Dan itulah yang menurut saya menjadi kunci umat Islam sekarang ini. Bapak Ibu, sekarang sudah jam 9.40 waktu di jam tangan saya. Dan sesuai dengan pesan Pak Lurah, saya tidak akan lebih dari 45 menit. 5 menit yang terakhir saya menyampaikan masa-masa sekarang ini masa mendekati tahun politik. Alhamdulillah sekarang anggota legislatif hadir lengkap dari partai yang berbeda-beda. Ini menunjukkan Muhammadiyah itu punya hubungan politik dengan partai politik manapun juga. Oleh karena itu maka kami ingin menyampaikan beberapa hal yang merupakan kebijakan PP Muhammadiyah, bukan pendapat Abdul Mukti, bukan opini saya pribadi. Yang pertama, Muhammadiyah berpendapat bahwa berpolitik itu penting dan berpolitik itu bagian dari dakwah Muhammadiyah. Karena itu maka warga Muhammadiyah tidak boleh anti politik, warga Muhammadiyah tidak boleh alergi terhadap politik, dan juga tidak boleh antipati terhadap partai politik. Ini yang pertama. Yang kedua, politik Muhammadiyah itu adalah politik kebangsaan, politik adiluhur yang melihat kepentingan bangsa dan negara lebih tinggi daripada kepentingan partai politik. Sehingga terkait dengan itu, Muhammadiyah membangun relasi dengan semua partai politik tanpa menunjukkan afiliasi resminya dengan partai politik. Sehingga Muhammadiyah itu anggotanya ada di partai-partai politik yang sekarang punya kursi di DPR atau partai politik yang belum punya kursi di DPR. Memang yang di luar itu lebih banyak daripada yang sudah punya kursi. Karena memang di Quran juga kata kursi hanya disebutkan 2 kali saja. Satu ayat di dalam ayat kursi, satu ayat dikaitkan dengan kursinya Nabi Sulaiman. Karena itu kalau kursinya itu rebutan wajar saja, memang kursinya sedikit. Tetapi Muhammadiyah membangun relasi yang baik dengan semua partai politik. Ada yang menyebut relasi yang baik itu adalah relasi yang menunjukkan netralitas politik Muhammadiyah. Jadi netralnya Muhammadiyah itu bukan dengan menjauhi partai politik, tetapi dengan membangun komunikasi yang baik dengan partai politik. Ini prinsip yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait dengan perhelatan politik dan pesan kepada para politisi Muhammadiyah, marilah kita berpolitik dengan prinsip
fastabiqul khairat, dengan prinsip berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Fastabiqul khairat itu kalau saya jelaskan dalam metafora matematika, itu seperti seorang guru matematika yang membuat garis sepanjang 100 cm. Guru itu berpesan kepada muridnya, siapa yang bisa membuat garis ini lebih pendek, lebih tepatnya bukan pesan tapi perintah. Seorang murid maju, garis yang 100 dia buat menjadi 80 cm. Itu garis menjadi pendek karena dari 100 menjadi 80. Gurunya tidak menyalahkan murid itu. Murid berikutnya maju lagi, yang 80 cm dikurangi, maju lagi dikurangi sampai garisnya pendek. Tetapi kemudian ada murid kesekian yang dia maju, dia buat garis 120 cm. Karena dengan garis 120 cm itu, maka garis yang 100 cm menjadi lebih pendek. Itulah fastabiqul khairat. Jadi kita menang itu bukan dengan cara mengamputasi yang lain. Kita menang itu bukan dengan cara kanibal kepada orang lain, tetapi dengan berbuat melebihi orang lain yang sudah berbuat baik itu. Dan itulah prinsip fastabiqul khairat yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan kita, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini prinsip penting yang perlu kita tanam. Nah, yang super terakhir soal Pilpres 2024. Ini yang mungkin ditunggu-tunggu. Tetapi itu jawaban saya, tunggu sampai waktunya. Kenapa Muhammadiyah mengatakan tunggu sampai waktunya? Karena kemenangan mencalonkan presiden dan wakil presiden itu menurut Undang-Undang Dasar 45 ada di tangan partai politik. Pasangan calon presiden dan wakil presiden itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Muhammadiyah tidak punya kewenangan mencalonkan itu. Bahkan Pak Presiden sekalipun tidak punya, walaupun beliau mengatakan cawe-cawe soal itu. Tapi cawe-cawe itu menyambut gawe apa sama saya tidak tahu persis. Yang lebih tahu orang Solo yang bahasa Jawanya akhlak lebih unggul dari yang lainnya. Itu bukan Pak Presiden. Tapi Muhammadiyah berpendapat itu wewenangnya ketua partai politik. Jadi kalau sekarang ini mohon maaf, sering kita bicara pada konteks ekonomi ada 9 naga. Sekarang ini ada 9 dewa. 9 dewa itu adalah 9 orang ketua umum partai politik yang punya kursi di DPR itu. Karena mereka yang kesana kemarin sudah mencalonkan ini. Sekarang sudah berkoalisi sana sini, itu haknya partai politik. Tapi koalisinya hendaknya untuk kepentingan negeri, jangan koalisi untuk koalisi. Sebab koalisi untuk koalisi, nanti ujung-ujungnya nomor piro, wali piro. Karena itu maka kami hanya bisa bikin aspirasi kepada para pimpinan partai politik itu, kalau bisa jangan 2 pasang, minimal 3 pasang, syukur bisa 4 pasang. Nah, yang 3 itu kan sudah jelas, itu sepertinya sudah jelas. Walaupun ada satu yang antara jelas dan tidak. Hari ini saya perjalanan dari Pandaan ke sini membaca ada rakernas salah satu partai di sini, katanya ada 1 poros calon dari kalangan ormas Islam katanya. Kalau ada 4, itu kan pilihan kita jadi banyak. Kenapa saya usulkan jangan hanya 2? Kami melihat polarisasi politik akibat Pilpres 2019 itu belum selesai. Residu politiknya masih ada. Baina cebongers bakal preters itu. Antara cebong dan kampret itu masih pendelik-pendelikan sekarang ini. Sementara Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah satu kapal dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo sudah wallah dengan Pak Jokowi. Pak Sandi sudah wallah, pendukungnya masih. Yang cebong tetap cebong, yang kampret tetap kampret.
Ini kalau kemudian nanti ditambah dengan calon itu hanya 2, maka kristalisasi kelompok ini akan semakin kuat. Karena itu berpolitiklah dengan rileks, berpolitiklah dengan gembira. Karena apa? Tiru Pak Prabowo, tiru Pak Sandi, tiru Pak Anies. Pak Anies, Pak Sandi itu berpasangan ketika nyalon gubernur Jakarta. Tapi kemudian beliau sekarang berpisah. Karena Pak Sandi tidak masuk dalam radarnya Pak Anies. Pak Sandi itu pasangannya Pak Prabowo waktu calon presiden. Sekarang Pak Sandi entah sedang kemana berlabuhnya. Sebenarnya kalau beliau P3 sudah jelas akan bergabung dengan Pak Ganjar. Berarti bisa juga dengan Pak Prabowo. Yang di situ bukan pasang saja gampang, yang di bawah pertelengan apa? Apa sih yang terjadi? Karena itu maka berpolitiklah dengan rileks saja, santai saja, tetapi jangan menggampangkan urusan juga. Karena apa? Siapa yang memilih Indonesia itu akan menentukan Indonesia masa depan. Kami hanya bisa usul yang kedua, ya tolong, Wapresnya itu dibuka. Jangan hanya itu saja. Jangan hanya yang masuk survei saja yang diusulkan dari Wapres. Makanya kemudian muncul nama Pak Muhajir Effendi sebagai calon wakil presiden. Kalau saya ditanya, setuju banget. Tetapi tidak ada yang nyebut nama Abdul Mukti. Tapi itulah untungnya tidak disebut sehingga tidak harus menjawab pertanyaan ke sana kemari. Tetapi saya berpesan kepada para pimpinan partai politik 9 dewa itu, tolonglah dengar aspirasi kaum elit, rakyat, jangan hanya kaum elit saja. Karena mereka itu nantinya harus mempertanggungjawabkan. Bapak Ibu tidak bisa memilih calon presiden di luar yang dicalonkan oleh partai politik, karena undang-undang kita tidak memberi ruang adanya calon independen. Sehingga karena itu warga Muhammadiyah ikutlah bersama-sama dengan Pak Sobiri. Karena Pak Sobiri itulah yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Allah berfirman, Innallaha ma'as Sobiri. Allah bersama dengan Pak Sobiri. Karena itu maka wait and see saja, jangan buka-buku, jangan umur kesana kemari. Bapak-bapak yang di partai juga santai-santai saja kok. Bapak-bapak yang di partai itu juga santai-santai saja. Karena prinsipnya apa? Presiden sampai orang penting, seperti aku dari meneh. Kira-kira kok begitu. Oleh karena itu maka terkait dengan hal ini, PP Muhammadiyah tentu saja berpesan kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah, jadilah warga negara teladan. Jadilah warga negara yang bisa menjadi terlebih, menjadi uswah bagaimana berpolitik yang cerdas, bagaimana berpolitik yang arif dan bijaksana, sehingga perbedaan pilihan jangan membuat umat ini tergoyah. Perbedaan pilihan jangan membuat persatuan bangsa kita ini rusak. Tapi perbedaan pilihan itu adalah mekanisme demokrasi yang harus kita lalui untuk Indonesia berkemajuan pada masa-masa yang akan datang. Sudah berbunyi bel 45 menit, saya akhir sampai di sini. Terima kasih. Sekali lagi selamat kepada bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Kepunan. Mudah-mudahan dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan Ibu Aisyah segera melaksanakan muscak. Jangan ditunda-tunda. Karena tugas sudah menunggu. Tetapi saya yakin Aisyah sebagai perempuan yang berkemajuan, muscaknya tidak kalah dengan Muhammadiyah. Ukurannya gampang, yang di ruangan ini saja itu perbandingannya 1:3. Cuma saya tidak lanjutkan, jangan-jangan satu orang bapak bawa 3. Tapi saya yakin Ibu Aisyah sesuai dengan tema besarnya, dengan muscak, dengan musda sudah diambil pesan penting untuk muscak itu menjadi muscak melahirkan perempuan sebagai gerakan yang berkemajuan. Saya kira demikian yang disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.